Para sahabat, we're traveling with Jesus. Salam hangat dari Hong Kong, salam sehat dan berkah dalam. Sebelum saya melangkah jauh pada permenungan kita di hari ini, khususnya pada Pesta Santa Agatha, Perawan dan Martir, saya akan membacakan Injil yang diambil dari Injil Markus bab 6 ayat 30 sampai 34. Selamat menikmati tayangan kami. Tuhan memberkati. Pada waktu itu, Yesus mengutus murid-muridnya mewartakan Injil. Setelah menunaikan tugas itu, mereka kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Marilah kita pergi ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah sejenak." Memang begitu banyaknya orang yang datang dan pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka pergilah mereka mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat dan mereka mengetahui tujuannya. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, dan mereka malah mendahului Yesus. Ketika mendarat, Yesus melihat jumlah orang yang begitu banyak. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen, karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Saudara dan saudariku yang terkasih, saya awali juga dengan sebuah ilustrasi yang sangat indah. Satu keluarga dalam perjalanan ke bandara, anaknya yang remaja bertanya kepada bapaknya yang lagi nyetir mobil ke bandara. Dia bertanya demikian, "Bapak, gimana sih Tuhan itu? Di mana posisinya sekarang? Dan apakah saya bisa melihat Tuhan?" Lalu sang ayah berkata kepada anaknya, "Ya, kamu bisa, nak. Nah, ini perjalanan ke bandara loh. Lihat, dari tempat ini kita bisa melihat apa yang ada di sana." Lalu anaknya menjawab, "Oh, saya melihat pesawat sedang terbang." "Oke, demikian. Gimana kamu melihatnya?" "Waduh, sangat kecil. Sulit sekali untuk dilihat." Nah, kemudian dalam perjalanan yang masih sangat lumayan makan waktu, beberapa waktu kemudian tibalah mereka di bandara. Dan sang bapak berkata, "Kamu melihat pesawat itu?" "Oh iya, ayah, saya melihatnya. Wah, besar juga pesawatnya ya. Saya melihat orang lalu lalang di situ, berbagai orang ada di situ." Lalu sang ayah berkata, "Nak, demikianlah Tuhan yang kamu tanyakan tadi. Ketika kamu melihatnya dari tempat yang jauh, kamu melihatnya sangat kecil saja. Tetapi begitu kamu melihatnya dari dekat, kamu melihat begitu besarnya Tuhan dalam perjalanan hidup kita." Lalu kemudian anaknya angguk-angguk kepala. Dia
mengerti, dia menerima dan merasakan Tuhan itu benar-benar ada dalam perjalanan hidup mereka semua. Para sahabat yang terkasih, dari ilustrasi tadi, saya percaya Santa Agatha dari Sisilia sudah melihat Tuhan bahkan dalam penderitaan hidupnya. Nah, bagaimana saya dan kita semua ingin melihat Tuhan? Mari kita melangkah lebih jauh melalui bacaan hari ini, Injil yang sangat indah sekali. 3 poin yang ingin saya bagikan. Poin yang pertama, hidup ini perlu saat teduh. Maka seorang katakan demikian, hidup dijalani ke depan tetapi dipahami ke belakang. Kok ke belakang? Ya, supaya kita bisa melihat lebih jelas ke depannya gimana. Mesti lihat ke belakang dengan memahami apa yang sudah kita buat dan merenungkan, biarlah kasih karunia Tuhan itu memampukan kita untuk melangkah. Maka kemudian sering saya katakan, oh keheningan yang membahagiakan. Maka orang psikologi mengatakan perjalanan hidup kita itu ada dalam 4 jendela. Jendela yang pertama, aku tahu dan orang lain tidak tahu. Jadi cuma aku saja yang tahu siapa aku dan bagaimana perjalanan hidupku. Jendela yang kedua, aku tidak tahu dan orang lain tahu. Ya bisa jadi dengan suara orang lain saya bisa mengetahui secara lebih mendalam siapa diri saya, kekurangan-kekurangan saya. Jendela yang ketiga, aku tidak tahu dan orang lain juga tidak tahu. Maka jendela yang keempat kita perlu, yaitu hanya Tuhan yang tahu. Saat hening, saat teduh, menyepi itu bukan kita lari dari kenyataan, tetapi kita menimba kekuatan baru agar fresh. Ibarat HP, saya percaya kita semua punya HP, jadi perlu dicas kembali. Wah, Senin sampai Sabtu itu kita kerja sibuk kesana kemari untuk keluarga, untuk orang-orang terkasih. Tentu baik adanya, karena dalam kitab suci juga dikatakan, ya, kalau kamu tidak kerja, janganlah makan. Dengan demikian para sahabat yang terkasih, saat teduh itu, khususnya kita di hari Minggu, saat kita merebah diri di hadapan Tuhan, menimba kekuatan baru dari Dia, agar kita lebih jernih, bening, melihat apa yang akan terjadi di depan kita. Buka ruang lebih luas, agar kita punya hati yang lebih mantap, melayani Tuhan dan sesama. Saat hening itu, saat kita merasakan bahwa di atas semua perjalanan seperti para murid, mereka sudah lakukan, ajarkan banyak hal. Tetapi Tuhan meminta mereka supaya masuk ke dalam keheningan, dalam kesendirian, supaya mereka lebih melihat, lebih merasakan kehadiran Tuhan dalam diri sesama. Nah, ini bagian yang keduanya. Apa yang saya katakan itu Injil belas kasihan. Setelah para murid itu, Yesus juga yang menyepi. Ternyata banyak orang yang kejar mereka. Dan tujuan mereka sama, yaitu untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam kata-kata Yesus, dalam mujizat-mujizat Yesus. Maka kemudian setelah Yesus melihat, maka belas kasihan dari dalam hatinya itu sangat nampak. Tampak jelas betapa Tuhan Yesus mudah sekali tergerak hatinya oleh belas kasihan tatkala dia melihat banyak orang yang sakit, lelah, dan lemah. Mereka bagaikan domba-domba yang tidak memiliki gembala. Seolah-olah mereka tidak mempunyai pemimpin yang mengasuh dan mengasihi mereka. Hal inilah yang mendorong Tuhan Yesus menolong mereka. Dia melenyapkan berbagai penyakit dan kelemahan mereka. Dia sungguh-sungguh menghadirkan Shalom atau damai sejahtera dari kerajaan surga yang diberitakannya itu. Damai sejahtera itulah yang kemudian dihadirkan oleh Allah
bagi gereja-gereja di dunia saat ini. Oleh sebab itu, gereja diperintahkan untuk memberitakan damai sejahtera yang sama kepada siapa saja, khususnya kepada 4L ini. L pertama, letih. L yang kedua, lelah. L yang ketiga, lesu. Dan L yang terakhir, lemah. Jadi 4L, letih, lelah, lesu, dan lemah. Letih, lelah, lesu, lemah. Itu tidak hanya terjadi pada zaman sekarang. Di dalam kitab suci, khususnya pada zaman Nabi Hosea, orang Israel ditimpa pengalaman kelam, seperti domba tak bergembala. Para pemimpin tidak bisa menjaga kemurnian hidup keagamaan mereka. Mereka dibiarkan tidak setia kepada Allah dan mendua hati menyembah dewa-dewi buatan manusia. Allah kecewa, dan kemudian melalui Hosea, ia mengingatkan mereka menabur angin, mereka akan menuai puting beliung. Allah kadang-kadang menghentak kita, namun tak serta-merta menghukum kita secara kejam. Itulah kekuatan kasih Allah yang nampak dalam diri Yesus Kristus Tuhan kita. Hatinya langsung tergerak melihat kondisi orang sakit, lelah, terlantar yang ada di sekitar itu. Nasib mereka tak dipedulikan, ibarat domba tak bergembala. Ia hadir sebagai gembala dekat mereka, menjamah mereka dengan kasih, meringankan beban mereka, dan menyembuhkan sakit penyakit mereka. Dalam perjalanan hidup, khususnya gereja zaman ini, kita bisa melihat juga bahwa para gembala itu kadang-kadang juga meninggalkan domba. Atau dalam bahasa kita, ya tidak punya hati lagi terhadap domba-domba yang ada. Karena itu saat ini kesempatan yang baik. Tidak hanya mendoakan, tetapi pada bagian yang ketiga dari refleksi ini, saudara dan saudariku yang terkasih, saya mau katakan, kita adalah domba sekaligus gembala. Di dalam hati kita ada kerinduan dan harapan untuk diperhatikan, dipedulikan, tetapi di pundak kita juga ada tanggung jawab mengusahakan damai sejahtera yang sudah diwartakan oleh Kristus, supaya kita mewartakan kepada sesama. Karena saya percaya kita diberkati, maka kemudian kita memberkati banyak orang. Domba-domba yang ada di sekitar kita, kita sekaligus adalah gembala-gembalanya. Wah, jangan tunggu romo, jangan tunggu suster untuk melakukan segala sesuatu. Kita semua dengan tugas kita ya sebagai orang tua, sebagai ibu rumah tangga, sebagai anak-anak, anggota gereja. Kita sama-sama, saudara dan saudariku yang terkasih, untuk memperhatikan satu dengan yang lain, untuk punya hati seperti Kristus, hati yang berbelas kasih. Karena itu Injil sebetulnya itu bukan hanya 4 saja. Injil yang kelima itu adalah saya dan kita semua. Agar belas kasihan yang sudah diwartakan itu bisa juga diwartakan kepada sesama dan memberkati banyak orang. Saya percaya, mungkin saudara katakan, wah saya nggak bisa, kecil, saya tidak punya bakat, saya tidak punya kemampuan. Tapi saya percaya, ketika kita melakukannya dalam Tuhan, maka kekurangan itu diberkati. Kemudian kita menjadi berkat bagi saudara dan saudari kita yang ada di sekitar kita. Karena itu pada akhirnya letakkan segala sesuatu dalam rancangan Tuhan, dalam doa-doamu. Saya percaya bahwa tangan Tuhan itu tidak kurang panjang untuk memberkati kita. Karena itu mari saudara dan saudariku yang terkasih, Santa Agatha dia sudah melakukannya itu. Saatnya saya dan kita semua dipanggil pada jalan yang sama, untuk sungguh-sungguh tidak hanya mementingkan diri sendiri, tetapi juga lihatlah, tengoklah saudara dan saudari kita yang lain, khususnya mereka yang bersusah. Karena itu melalui Injil hari ini, mari kita masuk ke dalam diri kita. Penting sekali saat hening. Dari saat hening itu saya percaya hati yang punya belas kasihan akan ditunjukkan kepada kita.
dan kita semua adalah anggota-anggota gereja melangkah bersama sekaligus sebagai domba dan juga sebagai gembala. Mari saudara dan saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati dan Bunda Maria merestui kita semua. Amin. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Karena dukungan dari sahabat Wirid bisa menambah semangat kami. Terima kasih. Doa dalam masa pandemi bersama Paus Fransiskus. Kami datang ke dalam rengkuhan tangan-Mu, O Bunda Allah yang tersuci. Dalam situasi genting ketika seluruh dunia terhimpit oleh penderitaan dan kecemasan, kami menghadap-Mu, Bunda Allah dan Bunda kami, dan mencari perlindungan di bawah naungan-Mu. O Perawan Maria, di tengah pandemi ini arahkanlah pandangan-Mu yang penuh belas kasih kepada kami. Hiburlah setiap pribadi yang berada di ambang keputusasaan dan sedang meratapi kepergian orang-orang yang mereka cintai, yang terkadang dimakamkan dengan cara yang mendukakan hati. Tinggallah dan teguhkanlah mereka yang memedulikan keadaan orang-orang terkasih yang sedang sakit, namun tidak bisa berada dekat dengan mereka demi mencegah penyebaran virus ini. Penuhilah dengan harapan mereka yang terombang-ambing oleh deru kecemasan pada masa depan dan dampaknya bagi perekonomian serta pekerjaan. Bunda Allah dan Bunda kami, doakanlah kami kepada Allah Bapa yang penuh belas kasih agar masa sulit penuh rasa cemas ini dapat berakhir dan semoga fajar harapan serta ketenangan boleh kembali menyisi. Ya Bunda, seperti yang telah Engkau lakukan di Kana, mohonkanlah kepada Putra Ilahi-Mu rahmat penghiburan bagi keluarga dari yang sakit dan setiap orang yang sedang menderita sakit. Semoga mereka tetap dapat menjaga keyakinan dan kepercayaan yang teguh akan karya penyelamatan. Lindungilah para dokter, perawat, petugas kesehatan, dan para relawan yang berada di terdepan situasi genting ini dan yang sedang mempertaruhkan hidup mereka guna menyelamatkan banyak orang. Sertailah upaya dan perjuangan mereka dan berikanlah mereka kekuatan, kemurahan hati, dan kesehatan seterusnya. Tinggallah dekat dengan setiap orang yang siang malam menemani orang sakit dan para imam serta pelayan sabdamu yang dengan kepedulian sosial dan pelayanan Injil berusaha membantu dan mendukung semua orang. O Perawan yang terberkati, terangilah pikiran, perasaan, dan kehendak dari setiap pribadi yang terlibat dalam penelitian ilmiah agar mereka dapat menemukan solusi efektif guna mengatasi virus ini. Dampingilah para pemimpin bangsa agar mereka dapat menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh kebijaksanaan, perhatian, dan kemurahan hati, terutama untuk membantu orang-orang yang berkekurangan, serta dapat menemukan solusi dalam menangani permasalahan sosial ekonomi dalam semangat solidaritas demi masa depan. Maria yang tersuci, gerakanlah nurani setiap pihak yang terkait sehingga dana besar yang diinvestasikan untuk mengembangkan dan menumpuk senjata dapat dialihkan secara efektif untuk meningkatkan penelitian dan pencegahan terjadinya tragedi serupa di masa depan. Bunda yang terkasih, tumbuhkanlah di dalam dunia ini rasa memiliki sebagai bagian dari suatu keluarga besar dalam sebuah kesadaran akan ikatan yang menyatukan kita, sehingga dengan semangat persaudaraan dan solidaritas kami bisa bahu-membahu mengatasi akar kemiskinan dan situasi penderitaan. Jadikanlah kami kuat dalam iman, tekun dalam pelayanan, teguh dalam doa. Bunda Maria, penghibur orang berduka, rangkulah semua anak-Mu dalam masa sulit ini, dan bawalah doa-doa kami pada Allah, agar Allah mengulurkan tangannya yang penuh kuasa untuk membebaskan umatnya dari situasi pandemi yang mengerikan ini, sehingga kehidupan bisa tenang dan pulih kembali. Kepadamu yang bersinar dalam perjalanan kami, sebagai tanda pengharapan dan keselamatan,
kami mempercayakan diri dan harapan kami seutuhnya, ya perawan Maria yang penuh kelembutan dan belas kasih. Amin. Bapa kami yang ada di dalam surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah engkau masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka,
dan hantarkanlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Demikian bacaan hari ini. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like kami di Facebook, dan follow kami di Instagram. We Read Traveling with Jesus. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.